asam asetat CH3COOH 200 ml 0,15 m dicampur dengan natrium asetat CH3COONA 100 ml 0,25 m. Oke, ini pKa-nya adalah 4,7 ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini 100 kali 0,15 berapa ini? 30 milimol ya. 30 milimol. Kemudian yang ini 100 kali 0,5 adalah 25 milimol ya. Nah, ketika ditambahkan HCl, kita lihat di sini ya. Ketika ditambahkan HCl, jadinya ini H plusnya kan ini 5 milimol ya dari HCl. HCl-nya kan 5 milimol. Ini HCl-nya 50 ml 0,1 m kan 5 milimol ya. Nah, kita tambahkan HCl-nya 5 milimol. Kemudian nanti ini si H plusnya ini akan bereaksi dengan C2H3O2 min ya. Nah, tadi C2H3O2 minnya adalah berapa? 25 milimol. Nah, sementara si HC2H3O2 nya tadi berapa? Iya, 30 milimol. Ini kan akan habis tuh ya. Ini dikurangi 5, kalau ini ditambah 5 ya. Sisanya ini enggak ada ya. Ini berarti 20 milimol, sementara yang ini adalah 35 milimol. Jadi kita bisa menghitung pKa-nya. Bukan pKa-nya ya, kita cari pH dulu. pH itu adalah pKa min log dari asam, lemah, dan garamnya. Nah, pKa-nya 4,7 dikurangi log dari 35/20. Maka kita akan dapatkan 4,7 log dari 1,75 ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Autoredoks itu adalah reaksi reduksi oksidasi di mana unsurnya ya, senyawa dia bisa naik sekaligus turun. Dia bisa jadi oksidasi sekaligus reduksi. Kita lihat dulu yang nomor 1 ya. Ini NO2, kita lihat berubah menjadi HNO2. Di sisi lain NO2 juga dia berubah menjadi HNO3. Ini berarti betul ya, NO2 mengalami autoredoks. 1 betul berarti 3 adalah benar. Kita cek nomor 4, karena kalau nomor 4 benar berarti benar semua. Kalau kita lihat ini Na berubah jadi Na lagi, Pb juga berubah jadi Pb. Jadi ini masing-masing reduksi-reduksi, oksidasi-oksidasi ya. Jadi tidak ada autoredoks di sini.
Berarti kita tinggal cek yang nomor 2. Ini Li. Li di sini kalau belok pasti 0, N2 juga jadi 0. Jadi Li ke Li3N ya, ini naik. Tapi N2 ke N ini adalah turun. Jadi si litium ini, si litium nitrida ini naik, dia sekaligus turun. Makanya dia auto redox. Jadi 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah yang A. Iya, kita lihat di sini kalau melihat dari potensial reduksinya, maka Mn ini potensial reduksinya lebih besar, sehingga si Mn 4- ya, ini akan berubah menjadi Mn2+. Nah, kalau kita hitung ini oksigennya adalah selisihnya berapa? 4. Kemudian kita tambahkan 8H+ di sini. Oke. Kemudian karena ini plus 8 dan ini -1, jadi ini plus 7. Maka yang ini plus 2, maka selisihnya adalah 5 elektron, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ZnNO3 2 kali, berarti dia adalah oksidasi karena potensialnya lebih rendah. Berarti Zn berubah menjadi Zn2+. Oke. Nah, Zn2+ berarti dia sambil melepaskan 2 buah elektron. Jadi apakah pH larutan ZnO3 bertambah? Tentu saja tidak ya, 1 salah, 3 juga nggak benar. Yang kedua, apakah konsentrasi ion Zn2+ bertambah? Iya, betul ya, dia bertambah. Dan kemudian yang keempat, apakah pH-nya berkurang? Iya, karena ada penambahan H+, berarti pH-nya dia akan mengecil, berarti pH-nya dia berkurang. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4, itu adalah yang C. Egenol merupakan senyawa organik yang banyak terdapat pada minyak cengkeh. Kalau kita lihat strukturnya di egenol ini, pertama ada gugus OH. Gugus OH ini menunjukkan gugus hidroksil. Dan yang kedua ada OCH3 yang menunjukkan gugus ether. Jadi jawabannya 2 dan 4 itu adalah yang C. Ya, kita terjemahkan soalnya ya. Jadi reaksi A dinaikkan 2 kali, lajunya juga naik 2 kali. Kemudian konsentrasi B dinaikkan 2 kali, lajunya juga naik 2 kali. Berarti kalau kita lihat baik orde A maupun orde B ini adalah 1. Nah, kalau kemudian si A adalah setengahnya dari si B, setengahnya si B, maka untuk laju yang pertama kan K setengahnya B. Untuk laju yang kedua itu berarti K dan B ya. Nah, kalau kita bandingkan ini berarti kita lihat ya. Nah, ini kita coret ya. Berarti kesimpulannya adalah apa? V1 itu adalah ya setengahnya lebih lambat dari yang kedua. Jadi V1 adalah yang reaksi pertama, ini adalah reaksi yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang
D.